Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Zuhdi dengan NIM 22150500163. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makalah tentang biografi Asy-Sya'rawi. Nama lengkap dari Asy-Sya'rawi adalah Syekh Muhammad Mutawwal Asy-Sya'rawi Al-Husaini. Beliau adalah seorang Syekh Imam Ad-Da'iyat Islam. Asy-Sya'rawi dilahirkan pada saat kondisi Mesir dalam kekuasaan Inggris pada 16 April 1911 Masehi dan pada dinasti Fatimiyah. Beliau lahir di Mesir, tepatnya di desa Dakadus, sebuah desa kecil yang terletak di Kepulauan Timur, Kecamatan Mait Gamair, Kabupaten Dakhaliyah, pada hari Ahad tanggal 17 Kabraul. Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 22 Safar 1419 Hijriah dalam usia 87 tahun dan dimakamkan di daerah Dakadus. Pendidikannya, Asy-Sya'rawi dimulai dengan menghafal Al-Quran kepada seorang syekh di daerahnya, yaitu Syekh Abdul Majid Pasha. Beliau tamat menghafal Al-Quran pada usia 11 tahun. Kemudian ia disekolahkan di Sekolah Dasar Al-Azhar di Zakarik tahun 1926. Lalu dia melanjutkan sekolah menengah pertama di Al-Azhar, tamat sanawiyah pada tahun 1932. Syekh Muhammad Mutawassillah Al-Sya'rawi masuk kuliah di Fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937. Beliau tamat pada tahun 1941. Kemudian ia juga menamatkan pendidikan alamiah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943. Pemikirannya mengenai yang pertama itu adalah akidah, mengenai masalah akhlak, terutama pada pembahasan sifat-sifat Allah yang mana manusia juga memilikinya. Beliau tidak condong kepada kelompok apapun, baik takwil ataupun tasyibih. Latar belakang penafsiran Asy-Sya'rawi. Tafsir ini dinamakan tafsir Asy-Sya'rawi, diambil dari nama pemilik ide, yaitu Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tafsir ini disebut juga tafsir khawatir haula Al-Quran Al-Karim, karena dalam muqaddimah tafsirnya beliau menyatakan bahwa hasil renungan saya terhadap Al-Quran bukan berarti tafsiran Al-Quran, melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin saat membaca Al-Quran. Kalau memang Al-Quran dapat ditafsirkan, sebenarnya yang lebih berhak menafsirkannya hanya Rasulullah SAW. Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Beliau menjelaskan kepada manusia ajaran Al-Quran dari dimensi ibadah. Karena hal itulah yang diperlukan umatnya saat ini. Adapun rahasia Al-Quran tentang alam semesta tidak beliau sampaikan karena kondisi intelektual saat itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu disampaikan akan menimbulkan problematik yang dapat merusak puing-puing agama, bahkan akan memalingkan umat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Metode, corak, dan contoh aplikasi penafsiran. Apabila diperhatikan penafsiran Asy-Sya'rawi pada kitab tafsirnya itu, di mana ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan surat urutan dalam mushaf, maka tampaknya dikategorikan tafsir yang menggunakan metode tahlili. Namun apabila dicermati contoh penafsiran Asy-Sya'rawi tergantung turunnya Al-Quran pada surat Ali Imran yang telah dikemukakan di atas, di mana ia mengulas satu kosakata nazala dengan dieksplorasi ayat-ayat yang lain menggunakan kosakata tersebut. Lalu ia menjelaskan makna kosakata itu secara jelas. Kemudian ia menarik suatu konklusi pada keutuhan makna ayat tersebut.
maka tampaknya ia pun menggunakan metode maudhu'i. Jadi dapat dikatakan bahwa ia memadukan antara model tahlili dan maudhu'i. Namun secara esensi ia lebih condong kepada metode maudhu'i. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.